Perjudian memang ada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia itu masih ada perjudian. Perjudian di Malaysia itu memang dilegalkan, tapi untuk kalangan-kalangan orang tertentu. Nah, yang peliknya lagi, geng, orang Indonesia ini kena cash ataupun rasuah-rasuah, banyak sekali rasuah-rasuah judi online, dan itu yang melakukannya bukan orang awam, bukan orang biasa, tapi ini adalah seorang polis Indonesia yang kena rasuah judi online. Apakah ini karena karma dari netizen Indonesia yang selalu menghujat Malaysia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya netizen kita orang Indonesia yang menghujat Malaysia yang katanya itu kasino ataupun rajanya judi. Karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, ini bukan saya membela salah satu pihak, geng ya. Saya hanya mencoba meluruskan sesuai dengan pengetahuan saya yang pernah saya lihat, yang pernah saya ketahui. Kenapa di Malaysia itu perjudian dilegalkan? Sebab biar teratur. Maksudnya gini, geng. Macam kita berak gitu ya, sebagai contoh aja. Kalau berak itu tak ada tempatnya, jadi orang berak itu di mana-mana. Maka dari itu dibuatkanlah tempat untuk berak. Lebih kuranglah serupa dengan tempat perjudian. Perjudian itu juga macam itu. Dibuatkanlah tempat perjudian karena di Malaysia sana itu agama bukan hanya satu saja, geng. Ada beberapa agama, ada Islam dan lain-lainnya. Itu yang teringin berjudi dibuatkan tempat biar tak berserakan kemana-mana, biar tak memasuki ajaran Islam. Dan di Malaysia sana itu Islam itu sangatlah kuat sekali, geng. Kalau sampai orang sana itu ya, ataupun orang Islam, entah orang warga tempatan ataupun warga asing yang melakukan judi, entah itu beli nomor apa dan lain-lainnya, itu kena penjara, geng. Setahu saya penjaranya itu belasan tahun, geng. Cukup lama di sana itu perjudiannya. Sementara perjudian di sana itu ada dilegalkan atau diresmikan, tapi itu untuk kalangan-kalangan yang non muslim, bukan sembarang orang. Banyak sekali orang Indonesia itu yang salah mengartikan tentang hal ini. Nah, ini yang mengatakan itu kan orang Indonesia. Apakah ini orang Indonesia kena batu? Nah, karena hari-hari ini itu sangatlah viral sekali, geng. Di Indonesia ini bukan hanya orang biasa. Kalau kita ngomongin masalah judi di seluruh negara itu masih ada. Kalau kalian tak nampak, mungkin dia itu disembunyi-sembunyikan. Pasti ada. Di Indonesia pun juga banyak, tapi di Indonesia tak ada yang dilegalkan. Semua itu ilegal. Yang membuat pelik lagi, ini bukan orang biasa, ini adalah salah satu seorang anggota polis. Salah seorang anggota polisi itu main judi online, lepas itu dibakar oleh atau dibunuh, dibunuh oleh istrinya tersendiri karena menghabiskan uang. Ini sangatlah viral di Indonesia dan banyak sekali orang yang mengkritik hal tersebut. Tentunya penasaran kan macam mana videonya dan macam mana kritikannya. Cuma langsung kita simak saja bersama-sama. Poluan bakar suami di Mojokerto. Kasus ini cukup menggemparkan teman-teman karena suami dan istri ini sama-sama polisi. Tapi kok bisa mereka cekcok sampai tega bakar suaminya sendiri? Mirisnya, kejadian ini terjadi di komplek asrama polisi, teman-teman. Pada Sabtu tanggal 8 Juni kemarin, seorang poluan berinisial Bribtu FM membakar suaminya yang bernama Bribtu RDW yang juga merupakan anggota kepolisian. Kejadian ini terjadi di komplek asrama polisi Polres Mojokerto. Motif dan peristiwa ini berawal dari Bribtu FM yang kesal karena suaminya itu sering judi online.
Nah, pas pagi-pagi dia ini ngecek saldo ATM suaminya dan nemuin bahwa dari gaji ke-13 yang seharusnya berjumlah 2.800.000 hanya tersisa 800.000 teman-teman. Bribtu FM pun kemudian beli bensin dan menyimpannya di atas lemari teras rumah mereka. Sampai di mana Bribtu FM ini ngancem suaminya lewat pesan WhatsApp buat segera pulang dengan mengirim foto bensin yang telah dibeli dan menyatakan kalau kamu nggak pulang semua anak-anak akan dibakar. Setelah suaminya pulang terjadi pertengkaran teman-teman, pertengkaran hebat yang berujung pada tindakan pembakaran ini. Nah, dalam pertengkaran itu Bribtu RBW ini tangannya diborgol teman-teman di sebuah tangga garasi. Bribtu FN pun kemudian menyiram suaminya dengan bensin dan menyalakan api yang akhirnya menyebabkan Bribtu RBW ini terbakar hingga 90% di sekujur tubuhnya. Meskipun ada upaya buat memadamin api, tapi Bribtu RBW ini akhirnya meninggal dunia karena luka bakarnya teman-teman. Jadi di sini memang kalau kita berbicara soal siapa yang salah, ya jelas teman-teman, berawal dari gara-gara judi online, kemudian istrinya itu ya nggak suka bahwa suaminya itu sering main judi online, tapi di satu sisi juga tindakan membakar suaminya ini benar-benar udah di luar nalar ya teman-teman. Menurut kalian gimana nih? Secara pendapat berkomen ya. Kabar gembira bagi Kang Judi, sekarang pemerintah akan memberikan bantuan jika kalian jatuh miskin gara-gara judi. Jadi jangan takut depo, kesempatan menang itu akan selalu ada. Teruslah mencoba sampai kamu miskin lagi. Ya, kebijakan aneh kembali dibuat oleh Menko PMK yang akan memasukkan penjudi sebagai penerima bantuan sosial. Terminologinya diubah menjadi korban judi online. Katanya sih korban judi online ini termasuk dalam klaster masyarakat miskin baru, sehingga patut untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Keren sih kebijakannya, sampai-sampai harus mencari kelas baru. Apa jangan-jangan uang negara udah kelebihan ya? Tapi disebut kelebihan juga enggak deh. Toh banyak masyarakat tidak mampu yang terlantar di jalan, kemudian gedung sekolah yang tidak diperhatikan. Bahkan banyak masyarakat yang bukan penjudi harus menahan lapar. Gini loh Pak, judi itu pilihan. Apakah mereka akan depo atau tidak, mereka udah paham konsekuensinya. Kalau tidak rungkat ya gila. Menjadi aneh ketika Bapak justru mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Yang harus diberantas adalah medium online-nya pada aspek penyadarannya. Bukan justru menambah modal penjudi untuk depo lagi. Ini nggak susah ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah penjudi memang harus diberi bantuan? Atau justru pemerintah yang cari-cari jalan menghabiskan anggaran? Debat tetap pakai adab. Benarkah hal tersebut, geng? Kalau kita tak mendengar langsung dari Menteri Sosial Indonesia, mungkin kita tak percaya, karena yang memegang itu Menteri Sosial Indonesia, yaitu Ibu Risma. Sekarang kita tengok tanggapan dari Ibu Risma, apakah benar memberi bantuan kepada penjudi online. Langsung kita simak dulu videonya. Sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Wah. Korban judi online yang dapat bantuan. Yang mengatakan siap menyediakan bantuan jika tak ada aturan yang melarang. Ya, aku nggak tahu siapa orangnya, gitu kan. Ya kalau orangnya tahu, ya nggak oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Kusta ke saya, nggak apa-apa. Saya pahalanya banyak. Bu, ketika ada datanya, bersalah ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, kan nggak bisa kan seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu ya kita bantu, kita tangani itu. Tapi kan ada datanya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Ini dari ada yang kirim surat ke saya, dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu kan. Itu ngomongnya miskin. Oh gitu ya. Yang penting miskin. Oh gitu ya peraturan di Indonesia. Saya sendiri orang Indonesia baru tahu loh, geng.
kalau peraturan di Indonesia itu macam itu, jadi tak kisahlah orang yang benar-benar susah, orang yang bangkrut atau bankrupt dalam usahawan lalu jatuh miskin, atau miskin karena keturunan, tak kisah, ataupun miskin karena judi online, apa melanggar atau merompak lepas itu jatuh miskin, tak kisah, semua itu yang miskin dapat bantuan. Wah, ini yang harus diperbaiki menurut saya, geng. Sepatutnya yang harus diperbaiki, yang harus dibantu itu orang-orang yang benar-benar susah, yang benar-benar, maksudnya bukan yang melanggar syariat Islam. Seperti contoh orang yang sudah bekerja keras tapi belum kaya-kaya, kan ada kan yang memang nasibnya macam itu. Nah, lepas itu ada yang sudah usaha beberapa kali lalu jatuh miskin karena kehabisan modal. Sepatutnya macam itu yang harus dibantu, ataupun memang keturunan orang yang kurang mampu, itu pun ada juga lah. Lepas itu setelah dibantu dengan keuangan ataupun ekonomi, dibantulah dengan pendidikan agar mindsetnya ini lebih berjalan. Tapi kalau semuanya dibantu, entah judi online dibantu, nah semuanya itu bantuannya itu loh, bantuannya dari pemerintah itu belum tentu dimakan sendiri, mungkin dibuat modal lagi untuk judi lagi. Ini sama saja mensokong penjudi online di Indonesia. Dan yang ngomong ini bukan orang biasa loh, geng. Ini Menteri Sosial loh, geng. Ibu Risma itu Menteri Sosial, orang yang ternama di Indonesia. Pelik tak kalian? Kalau kalian mempunyai pandangan lain ataupun kalian itu mempunyai pendapat lain, nggak apa-apa. Kita ini saling sharing saja lah, toleransi. Kita mengambil ilmunya saja, memberi pengetahuan saja. Jadi kalau ada yang salah paham atau kurang lengkap dalam ucapan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di video berikutnya ini lagi gila, geng. Lagi betul-betul gila, geng. Orang itu mengkritik, geng. Orang-orang Indonesia, orang Indonesia yang ada di luar, banyak sekali yang mengkritik tentang kepolisian kita, kepolisian Indonesia. Sampai-sampai ada salah satu TikToker itu menulis kita sebenarnya tak butuh, sebenarnya kita tak perlu polis Indonesia, kita hanya sungkan aja. Macam itulah yang maknanya itu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita simak saja videonya. Gara-gara tulisan si abang ini nih, sebenarnya kita rakyat gak butuh polisi, cuma kita gak enakan sama negara saja. Akhirnya seluruh polisi Indonesia pada keluar semua, bikin statement membalas tulisan si abang ini. Saya rasa si abang ini menulis statement seperti ini, dia pasti ada alasan sendiri, ada sebabnya kenapa dia menulis seperti ini. Bisa jadi dia punya pengalaman kepada polisi, atau seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah menjadi berita nasional, tetapi belum tuntas 100% ditangani oleh kepolisian. Bahkan kasus ini hampir kurang lebih 8 tahun mandek di kepolisian. Walaupun sudah tertangkap pelakunya si Peggy Setiawan, tapi itu masih 50-50 apakah memang pelaku yang sebenarnya atau hanya salah tangkap. Statement si abang ini bisa jadi untuk mengkritisi kinerja instansi kepolisian, karena kita tahu ya kinerja kepolisian itu seperti apa. Saya yakin semuanya pasti punya pengalaman dengan Pak Polisi, baik pernah ditilang atau kena razia atau pernah membuat surat laporan kehilangan di kantor polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya seperti apa. Jadi ketika ada rakyat yang mengkritisi, memberikan saran kepada instansi polisi, nggak usah baper, tinggal diperbaikin saja pelayanan dan kualitas kerjanya. Oke, salam akal sehat. Oke. Ini komentarnya. Kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Negeri ini nggak ada polisi, nggak ada masalah. Memangnya kalau nggak ada polisi terus negeri ini bubar, chaos, rusuh? Nggak juga. Masih ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, Satpol PP, Hansip, Ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang masih peduli terhadap negeri ini. Itu semua bisa dikelola oleh negara, tidak harus bergantung pada polisi. Buat apa pula ada institusi kepolisian mulai atas sampai bawah kalau ternyata para oknum itu hanya mencari keuntungan pribadi di balik pasal-pasal? Berapa banyak
korban dari masyarakat biasa yang nggak tahu hukum kemudian terjerat masalah, kemudian dia harus jual ini jual itu supaya mereka bisa terbebas dari perkara-perkara itu. Udahlah, ya ibarat komputer atau HP, reset saja nggak ada masalah, atur ulang. Oh, polisi Indonesia kayak gitu nggak bisa kerja. Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Polisi kok gitu banget, polisi Indonesia, ya Allah. Udah tahu dari fotonya aja beda, kenapa dia bisa salah tangkap gitu loh. Heran nggak? Jadi dia nggak berani, karena si polisi Indonesia ini nggak berani nangkap anaknya orang berduit ini, Peggy Perong yang asli, yang mukanya bersih itu, yang rambutnya keriting itu. Kok beda banget sih kerjanya sama polisi Taiwan? Polisi Taiwan nggak kayak gitu loh. Gimana-mana di sini di Thailand itu ada CCTV, jadi ada kejahatan, ada kasus apa aja, nggak perlu lama-lama, nggak perlu butuh waktu lama, udah ketangkep semua. Beda nggak kayak di negara sendiri, negara Indonesia. Jujur saya, kalau saya pulang Indonesia itu lebih takut di negara sendiri loh, bener loh, lebih takut loh. Serem itu negara Indonesia itu. Kemarin kasus Vina udah muncul di TV Taiwan, diketawain sama majikan aku. Kok polisi Indonesia kayak gitu nggak bisa kerja? Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Beneran, aku nggak bohong loh. Karena video ini viral di mana-mana, geng, hingga video ini viral sampai ke Malaysia. Video ini juga ditanggapin oleh orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Beliau itu juga salah satu influencer ataupun TikToker juga, geng. Nah, tanggapannya itu macam-macam, langsung kita simak saja videonya. Beberapa bulan yang lalu bea cukai ya, banyak rakyat-rakyat Indonesia yang mengeluhkan cara kerja bea cukai ya. Sekarang Kepolisian Republik Indonesia ya, seakan rakyat dah hilang kepercayaan kepada mereka ya. Disertai dengan ada satu sindiran ya dari si Jody itu yang mengatakan, kami tidak perlu polisi, tapi kami nggak enak aja dengan negara. Aku setuju. Ya. Wah. Memang kadang-kadang, memang ya kalau dipikir-pikir ya, fungsi kepolisian ini banyak nggak ada gunanya. Dulu masa aku tinggal di Indonesia ya, berapa kali aku berurusan dengan kantor polisi, satu pun masalah nggak ada selesai. Yang ada uang habis. Gini, geng, setahu saya ya, kalau di Malaysia kita ada case, ada problem, seperti contoh ada maling, ada kemalingan, ada kejahatan macam itu, kita lapor polis langsung pergi ke lokasi yang ada problem tersebut, dan itu tak ada kena bayar, tak ada masalah, tak ada kena uang, tak ada kena bayar itu, geng. Karena memang tugasnya polisi itu merangkul rakyatnya untuk melindungi rakyatnya. Macam kelapa dan kulitnya, batok tahu kan, kulitnya kelapa itu kan tujuannya untuk melindungi dalamnya. Begitupun dengan polis itu untuk melindungi rakyatnya di sekelilingnya macam itu. Tapi sangatlah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada sebagian, bukan semua ya, ada sebagian yang kita lapor dengan polis karena kita ada rasuah, ada problem, ada masalah macam itu, suruh bayar dulu, geng, dengan alasan untuk bayar ini dan ini, banyak alasannya. Sementara polis itu sudah dibayar oleh negara, beneran, itu sudah ada bayarannya dari negara. Kenapa masih memeras kita rakyat kecil yang tengah kesusahan? Kita lebih susah daripada polis loh. Kita ini berani berkorban, kerja panas-panasan, hujan kehujanan. Demi apa? Demi menyekolahkan dan mencukupi anak-anak kita, anak dan istri kita. Memang kita akui kami belum pandai, tapi jangan dibodohi macam itu. Kan juga kasihan, kita ini sama-sama makhluk hidup, harusnya kan saling merangkul. Apabila ada yang mempunyai ilmu, harusnya kan diturunkan atau dikasih tahu kepada orang yang kurang tahu, bukannya malah disimpan sendiri lalu memanfaatkan orang lain untuk memeras. Ini sangatlah biadab kan menurut saya kan. Jadi, geng, ini rasuah-rasuah Indonesia. Jadi para orang Malaysia yang tengah menonton video ini,
tonton saja, tak payah komen, tak payah apa-apa, cuman tengok aja. Ini hanya untuk pelajaran saja, bukan berarti saya membawa kejelekan Indonesia ke Malaysia, itu bukan, hanya memberitahu saja. Semoga aja ini untuk pelajaran kita semua, entah orang Indonesia ataupun juga orang Malaysia pun boleh ambil ini sebagai pelajaran agar tak terjadi hal-hal macam ini di Malaysia. Itulah tujuan saya, geng. Bukan berarti saya ini mengadu domba ataupun merendahkan salah satu negara lain. Oke, dengan semua video yang saya tayangkan ini semoga ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.